2 orang mertuanya Inu. Lu makin berdenging, Mas. Makin Masih berdenging. bisa dilanjutkan atau mau istirahat? Bisa dulu? dilanjutkan tapi minta jeda sebentar boleh? Ya, kita break dulu ya. Iya, iya, iya. Oke. 3, 2, 1 break. Iya nak, ada yang datang. Kuping saya Mas kayak nggak bisa denger yang sini. Berdenging dia. Kasih minum. Minum dulu minum. Kayak nggak bisa denger nging gitu. Tadi waktu saya cerita di kos juga gitu saya ngalami. Yang sini juga sama. Ini juga sama. Kayak nggak bisa denger. Istirahat dulu lah. Iya, iya, iya. Bentar ya. Minta break sebentar ya. Kita keluar dari toko 1 belum ada 5 langkah. Dibuka dompet, uang udah kembali. Dan kembaliannya masih utuh. Kita tes ke toko yang kedua, kita beli semen lagi, 5 karung lagi, ternyata emang kembali Mas, utuh. Berarti yang dikeluarkan 7 lembar. Iya, nanti di dompet kembali 7 lembar lagi. Di situ itu saya kaget setengah mati Mas, kagetnya. Saya kagetnya itu, saya melihat itu di bawah batu itu ada banyak orang-orang, baik yang muda, tua, cewek, cowok, ada banyak banget. Dan kepalanya itu kayak menyangga batu yang besar itu. Kepalanya langsung menyangga, sambil itu sayup-sayup saya dengar itu kayak sebuah penyesalan gitu loh Mas. Demi menutup hutang yang sudah jatuh tempo, jalan sesat pesugihan untuk dapatkan uang bibit ditempuh. Iming-iming hanya dengan tumbal nyawa orang lain. Tapi kenyataannya harus tumbalkan nyawa seorang bayi. Bahkan nyawa sendiri harus dijaminkan pada sang jin. Benar-benar mengerikan perjanjian pesugihan ini. Semua kejadiannya disaksikan langsung oleh Mas Yuli. Apa kabar Mas Yuli? Alhamdulillah baik Mas. Oke, terima kasih Mas Yuli sudah datang ke Malam Mencekam ya. Iya, Untuk sama-sama. kisahnya ya yang luar biasa nih. Iya. Nah Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mang Ei dan tim kali ini berada di kota Semarang, tepatnya di Kota Lama. Ini adalah Kota Lama. Yang belum tahu Kota Lama, situasinya seperti ini ya. Jadi kita berada di lorong-lorongnya. Di sini rumah tua yang mungkin sudah sobat semua tahu ya. Mas Yuli, Iya. Mas Yuli ini orang mana? Saya asli orang Kudus. Dari Kudus. Jadi Iya. Mas Yuli sengaja ke Semarang Iya, ke Semarang. untuk ketemu Malam Untuk Mencekam. ketemu Malam Mencekam, untuk bercerita tentang kisah nyata yang saya alami. Oke, waduh terima kasih ya. Iya, sama-sama. Berapa jam dari rumah? 2 jam sih. 2 jam ya. Iya. Oke. Nah, Mas Yuli aktivitas apa? Aktivitas sehari-hari buka warung kecil, warung makan, sama punya usaha kecil-kecilan di rumah. Waduh. Nah, nanti yang mau mampir kemana rumah Mas Yuli? Iya, Daerah mana tadi? daerah Kudus, Daerah Kudus di daerah mananya? daerah Mejobo. Mejobo ya. Boleh ketemu dengan Mas Yuli Boleh. untuk mampir di Boleh. kulinernya ya. Sangat boleh sekali. Baik. Mas Yuli, Iya. kenapa pakai masker? Saya memakai masker karena cerita saya ini adalah kisah nyata yang saya alami dan menyangkut sama salah satu keluarga dari sahabat saya. Saya tidak mau ada yang tersinggung tentang kisah yang akan saya ceritakan nanti. Jadi privasi ya. Iya, Oke, baik. Ini kejadiannya tahun berapa? 2015. 2015. Iya. Jadi ketika Mas Yuli menolong temannya Iya. yang kesulitan Iya. masalah uang ya, Iya benar. dan menyarankan untuk uang bibit. Iya benar. Uang bibit atau uang balik ini? Uang bibit, uang balik sama saja. Sama saja ya. Iya. Oke. Sebelum mulai kita akan kasih kaos dulu buat Mas Iya, Yuli. terima kasih. Nah, Mas Yuli ini dari Malam Mencekam lengan panjang Ya. nanti dipakai ya. Ya, terima kasih Malam Cekam. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan suka. Silakan titipin, nanti pulangnya juga ada oleh-oleh lain. Iya, terima kasih. Sama-sama. Baik, Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah nyata dari Mas Yuli. Mudah-mudahan kisah ini membawa pesan yang baik untuk kita semua. Dan ingat bahwa kejadian ini bukan untuk ditiru ya Mas Iya. Yuli ya. Ini akan kita ambil hikmah baiknya. Iya, benar. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Silakan Mas Yuli.
Kejadian ini berlalu pada tahun 2015, di mana saya kenal dengan seorang teman yang pekerjaannya itu sebagai driver online. Boleh dibilang kita tuh setiap hari tuh ketemu di tempat warkop ya, yang sering kita buat nongkrong bareng. Mungkin karena kita sudah akrab seperti saudara sendiri ya. Jadi itu keluh kesahnya dia, keluh kesahnya saya tuh kita tuh sharing bareng gitu. Tapi dia tuh sering berkeluh kesah tentang kehidupannya dia yang serba susah ya. Dan teman saya ini asli orang Lampung, cuman punya istri orang Kudus, Jawa Tengah. Dia tuh terlilit hutang dengan leasing. Leasing ya? Iya, dengan leasing. Dia ngambil apa? Motor atau mobil? Mobil. Mobil. Jadi itu macet di bulan keberapa? Bulan keempat. Bulan keempat. Sudah mau ditarik itu. Pada suatu malam kita ngobrol bareng, dia tuh sharing sama saya tentang kehidupannya yang mungkin boleh dibilang susah ya Mas. Teman saya itu bilang sama saya, gimana ini kehidupan kok susah seperti ini. Kamu ada nggak kira-kira masukan yang bisa membantu saya untuk melunasi hutang-hutang saya di leasing, kan bilang begitu. Lalu saya tuh teringat pada seorang teman orang Madura yang kira-kira itu teman waktu saya susah di Surabaya dulu. Dan dia sekarang itu sukses karena sebuah ritual yang diadakan di sebuah tempat yang boleh dinamakan Gunung ya? Iya, Di wilayah mana itu? Di Jawa Timur. Iya. Lalu akhirnya saya tuh bilang sama teman saya yang namanya Didin tentang ritual tersebut. Ternyata teman saya tuh minat dengan ritual tersebut. Sampai akhirnya kita sepakat memilih hari yang kita sepakati untuk mencari info atau informasi tentang Gunung Pegat tersebut gitu. Setelah sampai pada hari yang udah kita tentukan, kita berangkat dari Kudus ke Lamongan. Kita nyari info di mana itu Gunung Pegat tepatnya, di Lamongan sebelah mana. Kita nyari, lalu akhirnya ketemu tempat tersebut. Kita tanya warga, di Gunung Pegat ini ada nggak juru kuncinya? Dikasih tahu ada. Nanti jalan lurus masuk tugu atau masuk gerbang Gunung Pegat itu nanti ada satu rumah. Di situ itu rumah juru kuncinya. Nah, sesampainya di situ pertama itu saya tanya sama juru kuncinya itu. Juru kuncinya nggak mau langsung ngasih tahu Mas, mungkin karena merasa kasihan atau akibat yang akan kita alami kalau kita melakukan pesugihan itu ya. Tapi mungkin karena keteguhan teman saya, akhirnya juru kunci itu mau ngomong tentang tata cara ritual itu dan resiko-resikonya dan hasil-hasil apa yang kita dapatkan. Setelah kita nyampe situ, itu namanya Mbah Muslih. Usianya sekitar 73 tahun. Kita dikasih tahu kalau di sini itu istilahnya bukan uang bibit, uang ganda. Lalu dikasih tahu tata caranya itu di situ memakai tumbal. Tetapi tumbalnya itu tidak harus yang punya hubungan sedarah ataupun saudara gitu loh. Boleh orang lain, tapi harus bayi laki-laki yang belum genap berusia 36 hari. Setelah itu kita dapat informasi tersebut, kita pulang ke Kudus lagi. Di jalan kita ngomong ya, kita ngobrol saya sama teman saya panjang lebar gimana caranya dapat
bayi tersebut untuk dijadikan tumbal seperti itu Mas. Setelah itu dia kan cuma punya sepeda motor ya waktu itu. Hanya punya sepeda motor itu, saya cuma bilang gini, Din, kalau kamu emang minat sama pesugihan ini, itu kan butuh biaya juga buat nebus bayi di panti asuhan. Dan kamu juga nggak ada uang. Kamu jual aja sepeda motor kamu. Sepeda motor itu dijual kira-kira waktu itu laku sekitar 12 jutaan. Lalu kita pisah, nggak ketemu lagi, kira-kira ya hampir 2 mingguan Mas. Dia berusaha nyari informasi di mana panti asuhan yang bisa ngasih adopsi bayi. Saya nggak tahu dapatnya dari mana, tetapi usut punya usut, saya dapat dari cerita istrinya itu dapat di daerah Ungaran. Nggak tahu nama panti asuhannya apa ya, dapat di sana. Itu bayi yang baru berusia 20 hari dan itu bayi laki-laki. Itu bayinya beli? Beli. Berapa harganya? 7 juta. 7 juta? Iya. Ini suami istri ya? Suami istri. Karena kan adopsi nggak boleh kalau nggak ada suami Iya, istri. suami istri. Katanya sih dia bilang ke panti asuhannya itu pasangan 20 tahun belum punya keturunan. Akhirnya karena panti asuhannya itu merasa kasihan, akhirnya dikasihlah adopsi bayi laki-laki yang baru berumur 21 hari. Gitu. Setelah dapat itu malamnya dia ngomong sama saya waktu nongkrong di warkop itu. Saya sudah dapat ini yang di Betumbal buat di alas yang gunung itu gitu kan. Ah serius saya gitu, saya setengah nggak percaya kan, kayaknya kan sulit gitu loh masuk dapetin bayi, apalagi pada zaman sekarang kan harus ada surat-suratnya lengkap kan gitu. Ternyata saya main ke rumahnya, bener sudah ada bayi laki-laki berumur sekitar 21 hari. Bayinya gemuk Mas, laki-laki. Saya lihat lucu gitu loh. Saya sempat berpikir dalam hati gini, kasihan juga ya ini bayi kalau jadiin tumbal, bayi gak bersalah, tapi ya mau gimana lagi, ya sudahlah wong yang ngelakuin ritual bukan saya, yang penting saya gitu kan. Mas nggak merasa takut atau takut berdosa gimana gitu? Ya saat itu ada rasa takut berdosa, cuman saya tuh rasa berdosa itu kalah dengan rasa kasihan ke teman saya. Rasa empati saya ke teman itu mengalahkan rasa berdosa dalam hati saya. Mungkin ya karena pertemanan kita udah akrab ya Mas, mungkin gitu kan. Lalu akhirnya pada waktu itu kan aku tanya, kamu masih ada sisa uang berapa kan gitu. Masih ada 5 juta gitu, tapi baru tak pakai 1 juta buat kebutuhan sehari-hari kan gitu. Itu kita nunggu di rumah itu sekitar 1 minggu Mas. Sambil nyari waktu yang pas buat kesana kan. Setelah kira-kira ya 8 hari kita putusin harinya, kita kesana ke Lamongan. Kita berangkat dari Kudus itu sekitar jam 10 pagi, nyampe ke Lamongan sekitar 2:30. Kan macet itu juga kan, 2:30 nyampe sana. Ternyata ritual itu tidak boleh diadain malam, harus pagi ataupun sesudah azan duhur atau matahari di atas kepala gitu kan. Pada saat kita sampai kan sore kan, mau gak mau kita nginep di rumah juru kuncinya Mas. Itu kita udah mulai merasakan ada hal aneh yang menyelimuti kita. Hal aneh yang kita alami itu pertama gini Mas. Itu mobil tuh tiba-tiba mogok waktu mau parkir di depan rumah juru kuncinya. Padahal mobil posisi mesin semua itu aman, gak ada apa-apa. Tiba-tiba mesin nyala, maju gak mau, mundur gak mau. Sampai akhirnya minta tolong warga buat ngedorong ke depan rumahnya juru kuncinya. Setelah mobil masuk kita parkir, kita disuruh makan, suruh mandi, sama bayinya disuruh istirahatin kan, disusuin gitu kan. Dari kira-kira menjelang maghrib sampai sesudah azan subuh, bayinya itu nangis gak mau berhenti Mas. Nangis gak mau berhenti, sama sekali gak berhenti, 1 menit pun gak berhenti. Kasian ya. Ya,
Tapi anehnya itu bayi tidak sakit, tidak apa, sehat aja. Dikasih susu juga mau. Tapi begitu susu itu diambil, nangis lagi. Begitu azan subuh, bayi diem. Kita baru bisa santai-santai minum kopi, rokokan segala macam sambil ngobrol-ngobrol ya di situ. Akhirnya rasa penasaran teman saya itu makin tinggi di situ. Setelah jam 8:30 pagi, tak tanya sama juru kuncinya, "Mbah, ini ritualnya jam berapa?" gitu kan. Juru kuncinya bilang, "Nanti sebentar lagi, kamu bersih-bersih dulu aja," kan gitu. Setelah kira-kira ya jam 10 lah kurang lebih waktu itu, "Kamu berdua ikuti jalan setapak ini," gitu. "Kemana, Mbah?" Kira-kira ya 200 meteran lah. Nanti di situ ada kayak kolam kecil. Kalau orang Jawa bilang tuh mungkin beli, Mas. Nah, beli kecil, kira-kira kayak sumur gitu kan. Sebelahnya itu kayak ada air mancur kecil. Kita disuruh ke situ. Akhirnya teman saya tungguin, mandi di situ, bersih-bersih segala macam. Sudah bersih-bersih, kita balik ke rumah juru kuncinya. Istirahat dulu, makan-makan gitu kan. Saya masih ingat dengan jelas itu kira-kira 12:30 siang. Kita tuh diajak juru kuncinya itu masuk ke gunung itu. Bertiga jalan kaki sambil kita tuh membawa satu bayinya itu. Yang kedua itu kayak nampan yang terbuat dari bambu itu loh, Mas. Itu yang nampan orang Jawa dari bambu itu loh yang besar. Itu isinya ada ayam cemani, ada dekan hijau, sama bunga-bungaan, sama kemenyan, sama dupa gitulah. Setelah sampai di depan pintu gua di gunung tersebut, juru kuncinya bilang gini, "Ini yang ngelakuin ritual siapa?" gitu ya, atau yang punya hajat siapa kan gitu. "Teman saya, Mbah," gitu. "Berarti teman kamu nanti masuk, ini bawa obor. Karena di dalam gua itu nggak ada penerangan sama sekali kecuali penerangan obor ini," kan gitu. Teman saya bilang, "Mbah, saya nggak berani kayaknya kalau sendirian. Seumpama saya minta ditemenin sama teman saya boleh, Mbah, tapi nanti duduknya agak berjauhan lah gitu." Yang awalnya juru kuncinya itu ndak mau ikut masuk, akhirnya juru kuncinya ikut masuk ke dalam gua, ngasih tahu kalau nanti yang melakukan ritual itu duduknya di sini, tumbalnya di sini, lalu saya tuh di sebelah sini gitu. Setelah dikasih tahu kira-kira ya duduk saya dari teman saya itu jarak 5 meter, Mas, kurang lebih 5 meter. Posisi itu gelap banget di dalam gua, cuma ada penerangan dari obor itu. Dan setelah obor ditaruh di dalam gua, agak terang ya, terang lah mungkin kayak gini terangnya, Mas ya. Itu teman saya duduk bersila kayak orang bertapa gitu, Mas. Di depannya ada batu besar kan, bayi sama kayak sesajennya itu taruh di depan batu itu. Belakangnya teman saya duduk. Kira-kira ya 30 menit berlalu nggak ada kejadian apa-apa. Saya sempat berpikir gini, ini pesugihan bener apa bohongan, kok nggak ada apa-apa, cuman ada kelelawar aja gitu. Kira-kira setelah 30 menit saya itu dengar suara gamelan sama sindennya, Mas. Tahu sinden kan? Nah, itu jelas banget. Kayak seperti di sebuah orang punya hajat gitu. Jelas banget nyanyinya. Ini di mana ya ada suara kayak gini kok? Di dalam gua segelap ini ada kayak gini ya gitu, Mas. Itu cukup lama, Mas. Ada kalau 15 menitan suara itu. Tiba-tiba suara itu makin lama makin mengecil, makin mengecil tuh hilang, Mas. Setelah itu hilang, ada kayak tiupan angin, tapi dinginnya tuh aneh. Jadi waktu angin itu kena kulit itu kayak langsung angin-angin, kayaknya aneh gitu loh, Mas, langsung merinding gitu loh di kulit. Terus saya tuh mencium aroma bunga melati keraton itu sampai menusuk di hidung, Mas. Wangi banget. Gak tahu saya datangnya dari mana, itu wanginya luar biasa. Lalu di depan sesaji itu tadi kan, tiba-tiba datangnya dari mana saya nggak tahu, itu berdiri sesosok wanita kebaya Jawa,
yang tempo dulu gitu loh Mas. Pakai selendang, saya tuh masih ingat selendangnya warna kuning. Pakai mahkota, cuman mahkotanya nggak saya perhatikan bentuknya gimana. Tapi wanita itu baunya bunga melati Mas. Wangi banget baunya bunga melati itu. Setelah itu saya kan lihat terus Mas. Saya takutnya itu mencelakai teman saya kan gitu. Saya lihatin terus, lama-lama tuh saya dengar suara desisan ular. Di bawah saya berpijak kan batu. Itu takutnya di bawah batu ini tuh ada ular berbisa. Nah kalau saya nggak ngelihat, ngegigit saya, mampus saya kan gitu. Tak lihat ternyata tidak ada. Saya perhatikan wanita itu lagi, ternyata suara desisan itu dari wanita itu Mas. Cukup lama, ada sekitar 5 menitan lah. Setelah itu saya tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri, wanita itu tiba-tiba baju kebayanya itu jatuh ke tanah Mas. Jatuh ke tanah, loh wanita itu kemana? Saya gitu kan. Lalu saya lihat wanita di depan batu itu tuh ada ular kira-kira sebesar pohon kelapa, panjangnya sekitar 2 meter, 3 meteran kurang lebih. Warnanya itu hitam keabu-abuan, jelas banget saya. Setelah itu ular itu melingkari batu yang ada bayi sama tumbalnya itu Mas. Dan di situ tuh saya melihat ular itu membuka mulutnya. Pertama kali yang dimakan ular itu ayam cemani. Lalu sesajinya, yang terakhir itu memakannya itu. Tapi itu bayinya tuh nggak sekali nangis atau apa enggak sama sekali. Diem kayak tidur aja gitu loh. Entah itu karena mungkin pengaruh hal gaib atau apa saya nggak tahu. Tapi bayinya tuh kayak diem tidur enak gitu aja. Ular itu melingkar di atas batu yang ada sesajinya itu. Saya melihat dengan jelas sekali itu. Dimakan Ularnya hidup-hidup ya? hidup-hidup dimakan. Tiba-tiba ada kayak cahaya agak-agak gelap gitu kan. Sama kayak ada asap tapi kayak kabut asapnya. Bukan asap tapi kayak kabut gitu loh. Kayak lewat gitu aja loh. Tiba-tiba ular sebesar itu Mas, itu berdiri wanita tersebut lagi di situ. Dan anehnya wanita itu tidak ngomong satu kata patah pun, tidak ada yang diomongin. Cuman dia tuh ngejatuhin kayak daun pisang kering, tapi ada tulisan aksara Jawa, tapi tulisannya tuh kayak yang dipanasin pakai disut pakai rokok gitu loh. Tapi aksara Jawa. Dibuka teman saya, kan kita nggak ngerti lah apa artinya itu, kita sama-sama nggak ngerti. Kita terdiam sebentar, terus gimana ini bro, udah ayo kita bawa keluar, bawa ke tempat kuncennya. Setelah dibawa ke tempat kuncennya, dikasih tahu kita dapat ini kan dari gua itu, dibaca kuncennya bilang kalian berhasil, cuman bilang gitu. Lalu kita dikasih tahu pantangan sama nanti kita dapatnya apa gitu. Pertama kita dikasih tahu pantangannya dulu. Pantangannya itu saya masih ingat disuruh menjauhi hal yang berbau agama atau mungkin boleh dibilang murtad Mas. Gitu. Apabila nanti pantangan ini kamu langgar, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Saya nggak mau menyebutkan nanti akibat apa yang terjadi, nanti kamu tahu sendiri. Dan untuk hasilnya, setelah kamu nanti sampai rumah, tidurlah kamu di kamar sendiri, jangan yang sama istri ataupun anak kamu. Pada saat bangun tidur, pertama kali yang kamu lihat itu nanti bawah bantal kamu. Apabila ada uang, ambil uang itu,
belanjakan di toko, jangan di mall ataupun supermarket gitu. Apabila itu emas, jualah di toko emas, tapi jangan satu toko emas, harus yang berbeda-beda toko emas gitu. Setelah kita sampai Kudus, ya kan, sekitar jam 5, saya ditelepon teman saya. Bro, saya dapat ini gitu. Ini apa? Kamu kesini aja gitu. Karena jarak rumah saya dari rumah beliau kan deket ya mas, cuman sekitar 7 menit ya. Saya naik motor ke rumahnya, saya dikasih tahu ternyata itu ada uang. Jumlahnya itu uang 100 ribuannya itu 7, 50 ribuannya 1. Saya disuruh, udah kamu jangan pulang, kamu sarapan di sini, ngopi di sini, ngerokok di sini. Nanti pagi coba kita tes, kita belanjakan uang ini gitu kan. Pertama kita belanjakan di toko bangunan 1. Kita beli semen tuh 5 karung. Setelah kita bayar semen 5 karung, kita keluar dari toko 1, belum ada 5 langkah. Dibuka dompet, uang udah kembali. Dan kembaliannya masih utuh. Kita tes ke toko yang kedua, kita beli semen lagi, 5 karung lagi, ternyata emang kembali mas, utuh. Berarti yang dikeluarkan 7 lembar? Iya, nanti di dompet kembali 7 lembar lagi, utuh. Itu harga semen waktu itu berapa? Harga semen waktu itu 3 roda kalau nggak salah itu sekitar 55.000. Gitu, saya masih ingat 55.000 itu. Sampai kita sehari itu dapat 20 karung semen. Setelah dapat 20 karung semen, kita pulang ke rumahnya. Saya disuruh makan, saya nggak mau mas. Saya takutnya itu nanti terkena dampak dari pesugihan tersebut. Saya mikir sendiri dalam hati gitu kan. Walaupun meskipun uang itu baru dibelanjakan, tapi saya takutnya nanti kena imbasnya gitu kan. Saya cuma minum air putih aja. Dia bilang, kenapa kamu nggak mau makan kan gitu. Enggak, ini bukan uang yang kita hasilkan gitu kan gitu. Enggak apa-apa, saya masih kenyang, saya bilang gitu. Sesudah itu besoknya lagi itu kita belanja tuh sampai 5 hari mas. Ke toko bangunan semua. Pokoknya belanja buat renovasi rumah gitu loh. Setelah lengkap 5 hari, saya kan udah nggak kerja hampir 1 minggu mas itu karena ngikutin dia ya. Saya ngomong, saya nggak bisa loh besok kesini lagi, soalnya saya udah cuti 7 hari. Saya juga nggak di rumah, jadi saya kesannya tidak enak sama orang tua saya, sama atasan saya, sama bos saya juga gak enak, sama saya cuti terus nanti yang ada saya nggak dikasih barang untuk usaha saya takutnya kan gitu. Ya sudah besok kamu kerja aja nggak apa-apa, bilang gitu. Kita itu berpisah setelah hari ke-7 itu mas, bukan maksudnya berpisah untuk jauh-jauhan gitu enggak. Saya kembali ke rutinitas saya, dia pun kembali ke rutinitas dia. Kita terkadang sesekali ya kalau malam ngopi ketemu bareng, cuman ya nggak bahas apa-apa. Saya melihat mungkin ya berjalan baik-baik aja ya. Setelah kurang lebih 6 bulan mas, itu tiba-tiba saya pulang kerja tuh dapat nasi kotak sama sebuah undangan kertas pengajian. Saya baca, ini nasi kotak dari siapa ya? Ibu saya bilang, dari teman kamu, bilang gitu kan. Terus saya baca undangannya, oh ternyata 1000 hari ibunya dia gitu. Dia gelar pengajian. Saya langsung ingat mas dalam hati itu. Ini orang diberi pantangan harus menjauhi hal yang berbau agama. Kenapa malah gelar pengajian? Ini dampaknya gimana nanti belakangnya? Dia mikir gak ya saya gitu. Lalu saya telepon, kamu di mana? Saya di rumah, bilang gitu. Kamu tuh masih punya pikiran apa ngelupa, saya gitu. Apa maksudnya dia gitu? Kamu kan dapat pantangan dari guru kunci menjauhi hubungan yang menjauhi urusan yang berbau agama, saya gitu kan. Iya saya masih ingat, tapi yang gelar pengajian ini kan istri saya, atas nama istri saya, bukan saya. Meskipun gitu, itu kan di rumah kamu. Jadi harusnya kamu itu menyingkirlah kemana dulu atau nginep di hotel atau mana 1 apa 2 hari sampai selesai, saya kan gitu mas. Dia saya ingetin ngeyel aja gak mau gitu. Akhirnya undangan itu saya datengin malam.
Habis sekitar setengah 7 habis sholat maghrib saya datengin. Kira-kira sampai jam 8 ya selesai pengajian. Saya pulang. Habis pengajian saya pulang mas. Kalau orang-orang Jawa, orang-orang sana kan kalau habis pengajian kan bawa kayak nasi kotak dibawa pulang gitu kan. Saya pulang sampai depan rumah. Belum saya masukin motor, HP udah bunyi. Sering banget bunyi. Ini siapa sih? Kenapa nggak berhenti saya gitu kan? Saya lihat ternyata istrinya dia telepon. Halo, ini ada apa gitu? Ada apa? Ditelepon apa? Ada barang saya yang ketinggalan? Saya kan gitu. Enggak mas, cuma lagi ada urusan gawat darurat gitu. Hah? Apaan? Saya bilang gitu kan. Ternyata dia ngabain sambil nangis kalau si Didin itu meninggal. Saya kan kaget setengah shock mas, setengah nggak percaya. Beberapa menit kita ketemu, ngobrol bareng, rokokan bareng, ngopi bareng kan di pengajiannya dia. Kok ini udah meninggal? Ah, ngeprank ini saya gitu. Wah, akhirnya saya putar motor kembali ke rumahnya mas. Ternyata di rumahnya itu memang udah ada orang rame. Dan saya lihat dari wajah-wajah orang yang di rumahnya dia tuh kayak wajah-wajah sedih mas. Ah, beneran gak sih ini saya gitu. Setelah saya turun dari motor, saya buka penutup kain jenazah itu ya. Ternyata memang wajahnya Didin mas. Setelah itu jam setengah 9 hampir jam 9 itu dimandikan. Harusnya kalau jenazah itu belum ada semalam atau sehari dimandikan, itu kan masih lemas mas, belum kaku, iya kan? Nah di situ saya heran, aneh lagi mas. Bau badannya ini kayak apa ya, bukan bau darah ya mas, kayak bau-bau gak enak gitu loh. Terus tubuhnya itu kayak kaku, kayak batu cor, kaku banget. Jadi tangan waktu posisi gini dibuka itu susah banget mas. Sampai dikasih batu es kan supaya lemas gitu kan. Sampai wong saya itu posisi yang memangku dia, saya, adiknya, kakaknya itu. Itu saya tuh aneh loh, ini kok gini ya jenazahnya. Padahal belum ada semalam, baru beberapa jam ini gitu. Kayak patung ya? Ya keras banget mas, kayak pokoknya digerakin, dibuka tanya itu susah mas, kayak lengket gitu loh. Dan di situ hati saya tuh mulai ngerasa tuh kayak gimana ya mas, bergejolak. Apa ini ada hubungannya dengan ritual itu ataupun enggak, saya gitu. Saya tuh di rumah pulang tiap kali habis ngaji dari rumahnya itu di jalan tuh saya tuh bertanya-tanya mas, saya ini nanti kembali ke Lamongan nggak ya, nemuin juru kuncinya nggak ya gitu. Tapi kalau nggak saya nemuin juru kuncinya, saya nanti nggak dapat jawaban apa kematian teman saya ini dikarenakan karena pesugihan ini atau memang karena mungkin penyakit lain gitu. Saya tahan sampai 3 harinya beliau. Lalu setelah 3 harinya, malamnya saya pamit sama istrinya. Mbak, saya mau ngomong, saya besok itu nggak bisa ikut pengajian almarhum Mas Didi, ya gitu kan. Karena saya besok ada urusan di Jawa Timur, ada urusan keluarga, saya bilangnya gitu mas. Lalu istrinya bilang, oh iya mas nggak apa-apa, tapi nanti kalau misalkan ada waktu ikut ngaji lagi ya sampai 7 hari gitu. Iya gitu. Tekad saya sudah bulat, saya semalaman nggak bisa tidur mas, nunggu pagi gitu kan. Setelah pagi saya naik bis yang jurusan Semarang Surabaya. Saya turun di terminal Lamongan, habis itu saya naik ojek biasa itu loh, 25.000 kalau nggak salah. Saya datang ke tempat kuncennya. Kebetulan kuncennya itu sedang keluar beli kayak dupa atau apa gitu. Saya tunggu di depan rumahnya ya 1 jaman lah kurang lebih. Juru kuncinya datang. Oh ada tamu gitu. Iya mbah, udah lama mas gitu. Ah nggak apa-apa mbah, sekalian santai lihat-lihat pemandangan gunung saya gitu kan. Masuk gitu. Setelah saya dipersilakan masuk, saya disuguhin kopi. Masih ingat saya kopi hitam. Saya tuh mau ngomong kayak disela gitu loh mas, kayak belum dibolehin ngomong gitu loh. Diajak ngobrol yang lain-lain dulu lah intinya. Setelah mungkin udah cukup lama ya kita ngobrolnya,
beliau tanya, kamu kesini mau apa gitu. Lalu saya ceritakan kronologi tentang kematian teman saya yang ngambil ritual di situ kan. Mbahnya tuh cuman senyum. Senyumnya kayak senyum-senyum orang udah mengetahui gitu loh mas. Lalu beliau bilang, nggak usah kamu terusin, saya sudah tahu gitu. Saya masih makin heran mas, dari mana orang ini tahu? Wong nggak ada yang ngasih tahu, saya nelpon aja nggak bisa, wong beliau nggak punya telepon, ya kan? Lalu akhirnya udah makan dulu, kamu kan orang muslim, sholat dulu, nanti habis sholat ikut saya, gitu. Ya sudah, saya makan, habis makan saya sholat kan di situ. Setelah sholat beliau tuh cuman ngomong gini mas, kamu sudah siap melihat kenyataan nanti yang ada. Apa itu mbah? Jawab aja sudah siap apa belum, gitu kan. Sesudah itu saya jawab siap mbah, insya Allah. Siap gak siap? Siap gitu. Ya sudah, jika sudah siap kamu ambil wudhu, setelah itu ikut saya gitu. Saya ke kamar mandi ambil wudhu, ikut beliau ke tempat di mana teman saya mandi keramas sebelum masuk gua tersebut. Di situ kan kayak beli, ya kan mas. Bukan di atasnya, di sebelahnya tuh ada batu, kira-kira lebarnya 5 meter. Di atas batu itu tuh ada kayak wisatawan pada selfie atau apa di situ mas. Saya ditanya, kamu itu lihat apa? Batu bah. Di atasnya apa? Yaitu anak-anak muda pada selfie, pada pacaran, pada mandi-mandi gitu kan. Bawahnya apa? Gak ada apa-apa mbah, kosong, saya bilang gitu. Yakin kosong gitu kan. Iya gak ada apa-apa loh mbah. Apa yang susul lihat, itu cuman gak ada apa-apa, cuman batu aja kan gitu saya. Sini kamu, saya dipanggil gitu. Pejaman mata gitu. Setelah itu saya itu ditetesin air daun sirih merah kedua mata saya mas. Satu-satu gitu. Buka gitu. Di situ itu saya kaget setengah mati mas, kagetnya. Saya kagetnya itu saya melihat itu di bawah batu itu ada banyak orang-orang, baik yang muda, tua, cewek, cowok, ada banyak banget. Dan kepalanya itu kayak menyangga batu yang besar itu. Kepalanya langsung menyangga sambil itu sayup-sayup, saya dengar itu kayak sebuah penyesalan gitu loh mas. Ampun, ada yang saya menyesal apa gitu. Dan di salah satu orang tersebut saya melihat tuh teman saya itu berdiri di situ cuman pakai celana dalam, kulitnya itu kayak luka-luka gitu loh mas. Dan saya melihat tuh kayak ada seorang laki-laki tinggi besar, tapi wajahnya saya nggak ngelihat seperti apa ya, tinggi besar. Itu bawa pecutan, tahu kan? Pecutan itu ada apinya. Siapa yang lemah, kayak nggak kuat gitu, langsung dipecut, set gitu. Langsung kayak tubuhnya kena luka bakar. Saking saya nggak teganya, nggak kuatnya, saya minta sama mbahnya, gini, mbah, saya udah nggak kuat, nggak tega lihat teman saya, gitu. Ya udah kamu tutup mata, ditetesin air daun sirih lagi. Setelah saya buka, ya nggak ngelihat apa-apa lagi mas, cuman batu kosong aja gitu. Kembali semula. Iya, kayak kok nggak ada apa-apa lah, sepi gitu. Itu kita kembali ke rumahnya Kuncen ya. Di situ saya tanya-tanya panjang lebar tentang semua pesugihan-pesugihan gitu. Beliau itu ngasih informasi tuh gini. Pesugihan Gunung itu sebetulnya nggak kejam, tapi manusianya sendiri yang kejam gitu. Kejamnya gimana? Kamu mau tahu? Kalau mereka berhasil, itu mereka seneng. Bilang pantangannya itu ya, tapi pada ujungnya pantangannya pada dilanggar. Nah akhirnya kayak gitu. Sampai kapan bah kayak gitu? Ya sampai dunia ini dihancurkan Tuhan. Berarti kan hari kiamat mas, iya kan? Terus
pada obrolan terakhir saya ditanya di mana uang tersebut gitu. Ya masih di keluarganya Mbah, bilang gitu kan. Lalu Mbah Kuncen bilang gini, kalau kamu bisa bawa uang itu ke sini, uang kamu itu yang sebagai temannya yang menyaksikan itu kamu bakar di depan pintu gua itu. Setelah itu kamu balik, atau kalau enggak bakal ada korban lagi dari keluarganya teman kamu. Saya makin ketakutan kan Mas. Saya pulang setelah 7 harinya, saya ngomong sama ini istrinya, Mbak, ini uang yang dulu digunakan itu masih apa enggak, kan gitu kan. Masih Mas. Di mana disimpan, dibelanjain nggak saya gitu. Semenjak almarhum nggak ada, utuh di dompet nggak dibelanjain kan gitu. Saya udah ketemu sama kuncennya Mbak yang melakukan ritual ini. Katanya uang ini disuruh kembalikan ke sana, tapi harus dibakar di depan pintu gua. Kalau enggak itu akan nanti memakan korban dari keluarganya panjenengan, saya bilang gitu. Istrinya ketakutan Mas, soalnya anaknya masih kecil Mas, 5 anaknya. Paling besar tuh SMP kelas 3 waktu itu cewek. Yang paling kecil baru sekitar 4-5 bulanan anaknya, cewek juga. Akhirnya saya kan ingat uang dikasih, tak bawa ke sana. Saya bilang, Mbak, saya nggak ada ongkos buat ke sana lagi loh. Ya udah Mas, nanti saya ongkosin. Setelah dikasih ongkos, saya ke sana. Sama dompet-dompetnya saya bawa Mbak. Saya ke sana bilang sama ini juru kuncinya, ini Mbah uangnya saya kembalikan, ayo ikut gitu. Daun kering yang dikasih dulu itu masih ternyata. Uang itu disuruh taruh di atas daun kering itu, lalu disuruh ngebakar tepat di depan pintu gua Gede Gunung itu. Setelah aku bakar, kamu mau pulang, kamu nggak usah ziarah ke makamnya teman kamu ya, nggak usah kamu di rumah aja. Jujur ya Mas, maaf saya potong ya, telinga saya berdenging sebelah sini. Sekarang ini berdenging. apa merasakan kehadiran? Nggak tahu, tapi telinga saya tuh berdenging dari tadi waktu saya cerita tentang kematian almarhum. Gitu sebelah sini, yang sini enggak. Sebelumnya biasa aja? Biasa, enggak ada. Sini berdenging. Enggak apa-apa ya, saya lanjut ya. Ya, lanjutkan. Setelah pulang dari sana itu ada satu keanehan. Hampir 40 harinya beliau, mertuanya beliau kan masih utuh semua, laki-laki cewek, itu meninggal secara bersamaan selang 3 hari. Pertama mertua laki-laki, 3 harinya mertua wanita. Itu kan kalau orang Kudus kan kerjanya pada ke pabrik ya Mas, pada ke pabrik rokok. Itu meninggal di pabrik, katanya nggak sakit, tiba-tiba meninggal dibawa pulang. Makin aneh kan, apa ini dampak dari uang bibit ini, saya gitu. Tapi saya nggak berani ke sana lagi, udah saya diem aja di rumah. Malamnya tuh saya tuh mimpi, saya tuh kayak melihat di dalam mimpi itu gini Mas, melihat tuh kayak teman saya itu berjalan beriringan dengan kedua orang ini, 2 orang mertuanya ini. Lu makin berdenging Mas. Makin Masih berdenging. bisa dilanjutkan atau mau istirahat? Bisa dulu? dilanjutkan, tapi minta jeda sebentar boleh? Ya, kita break dulu ya. Iya. Oke. 3, 2, 1 break. Iya nak, ada yang datang. Kuping saya Mas kayak nggak bisa denger yang sini. Berdenging dia. Kasih minum. Minum dulu, minum. Kayak nggak bisa denger, nging gitu. Tadi waktu saya cerita di kos juga gitu saya ngalami. Yang sini juga sama. Ini juga sama. Kayak nggak bisa denger. Istirahat dulu lah. Iya. Bentar ya, minta break sebentar ya. Habis naik gunung itu jadi turun kayak naik tol.
enggak kayak gitu. Cuman sebelah sini enggak. Kayak ngedenger suara dari sini enggak bisa. Yang ini aja loh, yang ini enggak. Yang ini aman. Tadi di kos juga gitu loh Mas, saya ngalamin. Iya, dari kamarnya Mas siapa tadi sampai pindah ke kamar situ, itu masih. Baru setelah gak cerita hilang. Ini tadi saya ngalamin lagi tapi lebih parah dari waktu saya cerita beliau almarhum itu. Ini udah agak mendingan dikit ini. Bentar ya, biar hilang sekalian ya. Udah Mas, mulai boleh. Kenapa tadi telinganya? Kayak berdenging Mas, cuman yang sebelah sini enggak. Apa memang Mas Juli punya gangguan pendengaran? Enggak, aman-aman aja. Jadi setelah menceritakan Iya. ini, Kayak di sini tuh berdenging keras banget, kagak Keras. bisa denger apa-apa, tapi yang sini normal. Sebelumnya saya nggak pernah punya penyakit apa-apa, ternyata nggak punya, sehat-sehat aja saya. masih bisa dilanjutkan nggak? Masih bisa. Oke, silakan. Setelah mertuanya meninggal, itu di dalam mimpi itu saya kayak melihat Mas, itu teman saya itu berjalan beriringan dengan almarhum mertuanya. Lalu saya paginya tuh datang ngasih santunan kan, seala kadarnya lah dari keluarga saya sama saya pribadi kan. Saya kasih tahu, lalu istrinya bilang, "Mas, saya di sini tuh mungkin tinggal 2-3 hari lagi kok. Lu mau kemana gitu? Di sini saya udah nggak punya suami Mas, nggak ada penghasilan, jadi saya mau ikut orang tuanya suami ke Bandar Lampung gitu." Oh ya sudah, saya doakan ya semoga di sana tuh dapat rezeki dan anak-anak di sana tuh dapat hidayah lah, diambil hikmahnya aja lah dari kejadian ini dan jangan sampai terjadi untuk 2 kali, baik itu di saudara-saudaranya mbaknya ataupun di keturunan-keturunan mbaknya, nanti dikasih tahu kalau mungkin hal kayak gini itu salah, jangan sampai terulang lagi untuk 2 kali. Cukup bapaknya anak-anak ini yang menjadi korban dari ini semua. Saya mau tanya tadi, Iya. ibunya meninggal ya? Iya. Itu ibunya mertuanya atau ibu kandungnya? Ibu mertua, Ibu mertuanya. Apa ada ibunya sangkutan istrinya. dengan itu? Enggak tahu ada sangkutannya enggak, soalnya saya enggak tanya sama kuncinya lagi, saya enggak berani tanya lagi. Kalau menurut Mas Juli mungkin ada sangkutan? Ada, karena meninggalnya ini aneh. Pertama bapaknya, selang 3 harinya bapaknya, tiba-tiba ibunya tuh di pabrik tanpa sakit apapun, dibawa pulang ambulan udah keadaan nggak bernyawa, sakit udah meninggal, dibawa pulang ke rumah. Jadi 1 minggu itu 2 kali beruntun, selang 3 hari aja meninggalnya. Si pelaku dengan yang meninggal pertama itu dengan mertuanya, Iya, berarti hari yang sama ya? iya sama, Dikuburkannya sama? sama di sebelahnya juga. Oke. Bagaimana dengan cicilan mobilnya itu? Cicilannya itu belum lunas, sampai pada akhirnya itu mungkin istrinya udah gak kuat ya Mas. Mobilnya itu dijual sama temennya suaminya, disuruh over angsuran Kredit, gitu. ya. Dan istrinya tuh dikasih uang berapa gitu, daripada nanti kan punya tanggungan di leasing kan, biar nanti dia ke Bandar Lampung itu udah tidak ada tanggungan lagi, udah tenang di sana. Akhirnya diteruskan sama temennya. Dan saya dengar mobil yang diteruskan temannya almarhum itu mengalami kecelakaan di daerah Solo. Tapi Hancur? nggak tahu hancur apa gimana ya, tapi mengalami kecelakaan. Pulang dari Tawangmangu. Ingat saya itu. Oke. Sekarang ini Mm-mm. setelah kejadian itu, Ya, Mas Juli merasakan efeknya nggak? kalau merasakan efeknya mungkin enggak, karena saya kan bukan pelaku, Bukan pelaku. cuman pengantar ya. Cuman mungkin efek jera ada pada diri saya. Efek jerahnya tuh gini Mas. Saya mungkin kan berdosa juga ya, wong saya itu mengantar orang, menjerumuskan teman saya sendiri ke dalam jurang kesengsaraan seperti itu. Dan mungkin saya nggak akan mengulangi hal itu lagi untuk kedua kalinya, nggak makan lagi. Cukup pengalaman itu saja, dan di situ saya
sudah percaya kalau ternyata sebuah pesugihan yang hanya obrolan orang ternyata itu memang ada, nyata, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya membuktikan langsung dengan terjadinya kematian di sahabat saya itu. Mas Yuli, Ya. mungkin ada kesan atau pesan untuk almarhum yang Ya meninggal. mungkin seandainya almarhum itu masih ada, mungkin saya akan berpesan untuk meninggalkan hal itu. Karena efeknya itu berujung pada kematian dan kesengsaraan pada orang-orang terdekatnya beliau. Jadi tinggalkan saja hal yang seperti itu selagi kita masih sehat, kita berusaha aja cari rezeki yang positif, yang halal kan gitu. Artinya Mas Yuli ini benar-benar kapok lah ya. Kapok udah nggak lagi-lagi. Udah tobat. Ini gimana udah ya? berani Di lagi. Malam Mencekam ini kan ditonton oleh Ya, banyak orang. Ya, Misalnya ada yang mau, Mas Yuli, saya mau dong melakukan hal itu. Mas Yuli akan bersikap seperti apa? enggak Mas, cukup satu kali aja. Ya. Sudah. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, bagaimana dari kisah Mas Yuli ini tentunya banyak hikmah yang bisa kita dapat ya. Ya. Ternyata mencari uang instan itu tidak semudah yang dibayangkan. Iya benar sekali. Dan berhubungan dengan goib itu tidak gratis. Iya. Gitu ya Mas Yuli? Iya benar sekali. Mungkin ada pesan terakhir untuk para subscriber Malam Mencekam? Pesan saya untuk para penonton semuanya, selagi kita masih diberi kesehatan, umur panjang, bekerjalah kita di jalan yang halal, yang direstui sama Tuhan. Jangan menghalalkan cara yang tidak benar, yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita dan keluarga kita ke jurang kesengsaraan. Luar biasa ya. Mas Yuli, terima kasih atas kisah yang Ya. sangat menginspirasi. Ya, ya. Di zaman sekarang ini tentunya memang banyak orang yang membutuhkan uang ya. Iya, iya, iya. Punya cicilan seperti tadi, benar. terhimpit pinjol, Iya, segala benar, macam. Mungkin slot juga ya. Iya, iya benar. Yang sekarang apalagi menang, sekarang besok kan kalah ya. musimnya slot ya, Mas. Ya, akhirnya jual semua ya. Iya. Merasa menang terus jual Iya, segala iya. barang. Baik, dari Kota Lama, Semarang, Mang Ei dan tim undur diri. Terima kasih Mas Yuli. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.